Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis baru 96S di sekitar Laut Sawu dan diidentifikasi menunjukkan kecenderungan menguat secara perlahan dalam beberapa hari ke depan. Siklon ini terdeteksi berimbas sampai wilayah Bali. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam rilisnya menyampaikan kemunculan bibit siklon baru ini akan memicu terjadinya cuaca ekstrim. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dan waspada. Dwi Korita menyebut bahwa cuaca ekstrim yang terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian, baik secara material dan imaterial. Selain itu, cuaca ekstrim dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi karena berpotensi terjadi di pekan arus mudik. Secara khusus BMKG menghimbau kepada pemudik untuk secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Apabila kondisi cuaca sedang buruk, jangan memaksakan diri dan perjalanan mudik sebaiknya ditunda. Utamakan keselamatan dan bukan kecepatan. Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menerangkan bahwa bibit siklon tropis 96S teridentifikasi menunjukkan kecenderungan menguat secara perlahan dalam beberapa hari ke depan. Kecepatan angin maksimum di sekitar sistem bibit siklon 96S tersebut berkisar 15 sampai 20 knot, 28 sampai 37 km per jam dengan tekanan di pusatnya sekitar 1007 MB dengan pergerakan ke arah barat daya hingga selatan menjauhi perairan selatan NTT. Sistem bibit siklon 96S tersebut cenderung memiliki peluang rendah menjadi siklon tropis di sekitar perairan NTT untuk 24 jam ke depan, tetapi diprediksikan meningkat menjadi potensi sedang tinggi dalam periode 2-3 hari ke depan, di mana posisi sistem diprediksikan sudah berada di sekitar Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Guswanto mengatakan sistem bibit siklon 96S di sekitar wilayah NTT tersebut dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi cuaca di beberapa wilayah Indonesia dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Pertama, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kedua, potensi angin kencang di sekitar Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga, gelombang tinggi 1,25 sampai 2,50 meter moderasi di sekitar Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Pulau Sumba, perairan selatan Kupang, Pulau Rote, dan Laut Sawu bagian selatan. Diungkapkan Guswanto bahwa signifikansi kondisi cuaca di wilayah Indonesia ini juga didukung oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) serta fenomena gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial masih terpantau dan diprediksi aktif di wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, suhu muka laut yang hangat juga berperan dalam menyediakan kondisi yang mendukung pertumbuhan awan hujan signifikan di wilayah Indonesia. Ketut Winata, Bali Pos melaporkan.